Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi haqqa hamdih. Ahmaduhu subhanahu wa ta'ala ala jazili imdadihi wa ifdalih. Wa ashkuruhu subhanahu wa ta'ala ala kamali judihi bi'ibadih. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. Amma ba'du. Yang kami hormati Ibu Dekan, Ibu Profesor Indri beserta jajarannya, Bapak Wadek 1, Wadek 2, 3, para dosen, dan para hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tadi Ibu Dekan menyampaikan tentang banyaknya kesibukan sehingga waktu berlalu begitu cepat. Kemudian tidak terasa sebentar lagi Ramadan. Tadi ada pantunnya juga. Kalau di tradisi Arab itu ada tradisi namanya bersyair. Kalau disyairkan secara Arab itu dinyatakan alaysa minal khusrani anna layaliya tamurru bila naf'in wa tuhsabu min umriya. Artinya, tidaklah malam itu berlalu-lalu begitu cepat, berlalu sampai lupa menghitung apakah yang aku lakukan itu bermanfaat atau tidak. Yang tersisa hanya hisab Tuhan yang menunggunya. Jadi semua yang akan kita lakukan, semua yang sudah diberikan oleh Allah berupa nikmat dan lain sebagainya, itu semua akan dipertanggungjawabkan. Tsumma latus'alunna yauma idzin anin na'im. Pasti sedetil apapun nikmat, waktu dan seterusnya akan dimintai pertanggungjawabannya. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, insya Allah mudah-mudahan kita akan menghadapi atau akan menemui yang namanya Ramadan. Ramadan sebagaimana tahun lalu seringkali kita mendapati kemudahan dan permakluman. Dalam skup kecilnya misalnya di dunia kerja, jam kerjanya sudah ada diskon. Betul? Nanti mahasiswa juga dapat diskon terkait perkuliahan. Bahkan mungkin Ibu Dekan bisa membuat diskresi pada hari-hari tertentu atau pertemuan tertentu dilakukan secara WFA atau online. Nah, itu menyenangkan mahasiswa itu. Nah, tapi bikin dosen yang naik darah karena nungguin mahasiswanya gitu. Yang satu ditungguin tugasnya dipanggil-panggil pergi nggak nongol kan gitu. Nah, oleh karena itu Ramadan ini sebenarnya oleh pemerintah, aturan kampus, atau mungkin aturan kebudayaan, kita mendapatkan banyak variasi waktu luang untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk mendapatkan bagaimana kita punya family time. Kita mendapati yang namanya bagaimana bersinggungan dengan masyarakat, datang ke musola dan seterusnya. Itu yang semestinya, seidealnya diharapkan untuk terjadi. Tetapi, akan tetapi, ada satu problem di saku kita, yaitu apa? Problem media sosial. Problem media sosial. Ini yang kemudian banyak sekali hal-hal yang sifatnya kebudayaan menjadi terkikis. Hal-hal yang sifatnya pertemuan, hal yang sifatnya natural manusia bisa ketemu,
itu menjadi problem gara-gara media sosial. Ada sebuah penelitian Bapak Ibu sekalian, ketika terjadi pandemi, kemudian di tahun 2020-2021 itu ada penelitian tentang peralihan manusia menggunakan media sosial untuk komunikasi. Kemudian didapati pada tahun itu 274,9 juta itu beralih dari yang biasanya model komunikasinya mencet tok 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 tok, kemudian sekarang modelnya WA. Kemudian berbalas lewat video dan seterusnya. Akhirnya kemudian penelitian tersebut dipartisi untuk usia 19 tahun sampai 49 tahun atau produktif, itu tingkat pemakaiannya tinggi sekali, sekitar 65,37 kurang lebih. Sementara 19 tahun ke bawah atau 50 tahun ke atas itu sekitar 34,73%. Jadi perubahan yang signifikan bagi manusia untuk beralih komunikasi yang sifatnya natural berubah menjadi komunikasi yang sifatnya digital. Ini terkait komunikasi. Belum lagi terkait hal lain, misalnya penyelesaian tugas, paperless. Iya sih, paperless. Tapi kenyataannya masih ngupload juga. Jadi di print dulu, tanda tangan basah, diupload lagi gitu. Itu kami begitu, Pak. Jadi paperless tapi pada kenyataannya seringkali masih juga pakai yang pakai tanda tangan basah begitu. Nah, ketika itu terjadi, maka tahun 2024 atau 2025 kalau saya tidak salah ingat, itu Oxford Word of the Year itu menobatkan ada satu kata yang sering dipakai dan menjadi dilema bagi masyarakat, yaitu istilah yang disebut brain rot. Istilah brain rot itu muncul karena orang itu suka melihat hal-hal konten yang begitu cepat dalam media sosial, konten cepat, TikTok yang biasa subhanallah 33 kali, tidak terasa karena ngelihat TikTok dan sejenisnya itu nge-share-nya udah 100 kali itu. Jadi wiridannya subhanallah jadi share gitu. Nah, karena sering melihat konten semacam itu, pertama mungkin untuk ya latihan ini latihan itu, ingin mencari cara ini cara itu, tapi lama-lama sebelahnya adalah hiburan dan seterusnya. Lalu apa yang terjadi? Menurut penelitian itu mengakibatkan lemahnya kognitif. Orang menjadi malas berpikir mendalam. Orang menjadi malas untuk berpikir kritis. Karena apa? Karena dia terbiasa oleh segala sesuatu yang instan. Ketemu berita langsung ketemu kesimpulan. Berita langsung nyimpulin, ini jahat, ini buruk. Pertama mungkin ya biasa saja, tapi lama-lama itu menjadi habit dan jadi attitude yang sudah berlangsung. Maka brain rot ini kemudian menjadi orang itu daya analisanya lemah, kognitif, bahkan banyak yang terjadi yang disebut tantrum, gampang marah. Karena apa? Karena terbiasa cepat, tidak dijawab WA-nya sekian menit, kok nggak dijawab, benci sama saya jangan-jangan, langsung begitu. Kok tugas nggak segera selesaikan, oh jangan-jangan. Jadi karena kebiasaan cepat, ketika ada hal-hal yang sifatnya berjeda, dia menjadi tadi emosionalnya gampang. Nah lebih celakanya lagi, kalau yang terjadi adalah gampang menjustifikasi, gampang mengambil kesimpulan. Dan itu terjadi di semua bidang. Bahkan para ilmuwan yang konon dengan ahli meneliti, tabayun dan seterusnya, itu karena kebiasaan tadi, ya konten-konten yang itu, akhirnya juga termakan juga, gampang menyimpulkan, melihat fakta sebentar lewat, oh orangnya begini, langsung muncul mana protagonis, mana antagonis, terus saja. Bahkan kami, misalnya sebagai pendakwah pun, ketika diajukan pertanyaan sama jamaah, itu selalu yang menanyakan itu adalah hitam putih, halal haram. Padahal kan dunia ini ada yang disebut sesuatu yang unik, hal yang berjalan
tanpa harus menghukumi hitam putih. Kan ada begitu dunia pilihan itu. Tapi karena orang terbiasa tadi, oh ini baik, ini buruk, ini baik, ini buruk, terus saja. Tidak ada pilihan yang selain dua itu. Misalnya, oh ini unik, oh ini dari sisi ini kok menarik ya. Ya meskipun ada begini, selalu ada, itu berkurang, Pak. Nah itulah fenomena brain rot itu. Sebenarnya istilah brain rot itu, ya itu sudah muncul tahun 1854. Jadi di Amerika itu ada seorang yang suka menyendiri itu, tapi kemudian dia membuat sastra klasik gitu ya. Judulnya The Walden. Jadi Walden itu satu nama danau yang ada di Amerika. Nah kemudian dalam tulisannya itu dia nulis Life of the Woods gitu. Jadi kehidupan di alam belantara. Itu dia cerita. Nah di antara kritik dia adalah masyarakat itu kena brain rot. Nah brain rot itu gampang membuat kesimpulan, gampang segera menjustifikasi. Sepertinya otak kognitifnya makin lemah, nggak mau berpikir mendalam. Itu kritiknya dalam buku itu. Maka yang terjadi adalah ketika orang gampang menjustifikasi, maka hubungan sosial pun akan jadi problem. Hubungan sosial akan problem karena diliputi dengan emosi yang pengen segera cepat. Pengen segera menyimpulkan. Nah, inilah yang fenomena brain rot. Ini fenomena yang serius, tetapi kalau kita cek ke dokter, ini baik-baik saja. Begitu pula kalau kita cek ke psikolog atau ke psikiater, ya kita baik-baik saja. Tapi ini sesuatu yang problem menurut para ilmuwan dalam tulisannya. Misalkan dalam makalahnya itu ada namanya The New Dilemma of Brain Rot in Digital Era. Itu ada satu makalah tentang itu yang ditulis oleh Muhammad Yusuf. Itu menarik sekali. Dan perubahan yang demikian itu adalah karena orang tidak bisa mengontrol dirinya untuk bermedia sosial, untuk berlama-lama di depan layar, untuk berlama-lama di depan HP. Itu susah untuk mengontrol. Makanya momen untuk puasa ini seyogianya kita pakai untuk bagaimana seseorang kita mengontrol bersosialisasi lewat HP dan seterusnya. Coba kita mulai bersosialisasi seperti normalnya atau naturalnya orang. Kalau ketemu ya ngobrol, jangan kalau ketemu main HP masing-masing, ya enggak bisa. Kalau memang kita bisa nelpon atau WA-an, mbok sesekali kita datang silaturahmi dan seterusnya. Nah, karena itu sebenarnya itu sangat sehat buat kita, khususnya buat otak kita. Ya. Di dalam Islam ada satu hal yang terpenting yang harus dijaga oleh manusia, yaitu akal, kesehatan akal. Bahkan di Quran sendiri dinyatakan, ya, inna aradnal amanata 'alas samawati wal ardi wal jibal. Kami itu pernah menyodorkan satu amanah luar biasa kepada langit-langit yang hebat itu, gunung, bumi. Fa'abaina ayyahmilnaha wa ashfaqna minha. Mereka enggak mampu, mereka angkat tangan, ogah memegang amanah ini. Fahamalahal insan, tetapi manusia berani mengambil amanah ini. Kenapa manusia berani mengambil amanah ini? Karena manusia memiliki yang namanya akal. Akal yang dia jaga ini. Karena dengan akal ini, ya amanah itulah bisa dipegang. Khususnya amanah tentang menjaga syariat Allah, menjalankan syariat Allah, memegang Al-Quran dan As-Sunnah, ya, menjalani apa yang Allah perintahkan. Nah itu amanah yang besar. Gunung langit gak berani, manusia berani. Oleh karena itu, akal itu menjadi modal besar bagi manusia untuk orang Islam. Oleh karena itu, maka syarat manusia mendapatkan kewajiban balik, kena syariat, kena hukum Tuhan, kena sholat,
puasa, zakat, syaratnya adalah al-aqil. Al-aqil itu artinya orang yang aktif berpikirnya, waras. Maka di dalam fikih untuk mengetahui al-aqil caranya gimana? Kasih itu anak, bisa nggak membedakan antara 50.000 sama 5.000? Oh bisa Pak, oh berarti dia oke. Berarti oke. Bisa nggak membedakan antara coklat sama kotoran? Oh bisa Pak, berarti dia sudah oke akalnya. Makanya bukan dzu aklin, bukan orang yang memiliki akal secara materi, tetapi al-aqil, yaitu memiliki akal yang sifatnya aktif dan produktif. Makanya syarat pertama umat Islam itu adalah diajari sholat, disuruh baca, iqra. Karena modal beragama itu akal dulu. Oleh karena itu wajib bagi umat Islam untuk belajar, untuk pintar. Makanya disebut belajar itu hukumnya wajib bagi orang Islam. Bahkan Allah kasih sebuah apresiasi, mereka yang mau belajar Allah naikkan derajatnya, bukan pangkatnya. Tapi kata Allah derajat. Beda. Kalau pangkat ya belum tentu punya derajat. Tetapi kalau orang punya derajat ya dia memiliki posisi luhur di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan juga manusia. Meskipun kadang nggak punya pangkat. Maka disebut darajat. Orang yang rajin jamaah maka balasnya sekian derajat, tidak pakai pangkat. Kalau pangkat bahasa Arabnya rutbah atau martabah. Tapi kalau pangkat, kalau lebih daripada itu namanya darajat, derajat. Nah, untuk menjaga akal ini pula, ya, syariat Islam mengharamkan khamr, minuman keras, narkoba. Bahkan para peminum yang mabuk itu di zaman Sayyidina Umar dan Sayyidina Ali karramallahu wajhah itu dikenai had. Bisa dicambuk 40 kali, bisa 80 kali. Kalau ia melakukan hal itu, kenapa? Karena demi menjaga akal. Tapi pertanyaannya, bagaimana dengan fenomena brain rot yang secara klinis tidak bisa terbukti, secara kedokteran nggak bisa terbukti, secara psikiatris juga nggak terbukti, tetapi dampaknya nyata. Nah, ini perlu diwaspadai sehingga puasa momen untuk digital fasting itu penting. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Imamul Bukhari meriwayatkan sebuah hadis penting dalam hal ini. Ni'matani maghbunun fihima katsirum minan nas. Ada dua kenikmatan yang Allah berikan secara cuma-cuma tanpa manusia minta. Tetapi manusia itu melalaikannya. Manusia nggak nganggap. Yaitu as-sihhatu wal faragh. Kesehatan dan masa luang. Orang akan paham sehat ketika ia tertidur lemas di ranjang rumah sakit. Orang akan paham nilainya al-faragh, masa luang, ketika ia dikejar oleh deadline dan dihimpit oleh banyak kewajiban. Maka dia paham yang namanya al-faragh. Tetapi Allah kasih dua nikmat itu cuma-cuma. As-sihah itu oleh para ulama diartikan al-halah al-hasanah, kondisi terbaik kita. Kita lagi ngerasa nyaman di satu jam, satu detik tertentu, nah itulah nikmat yang Allah berikan. Kemudian as-sihah, kesehatan itu oleh para ulama ditafsiri sebagai kesehatan yang sifatnya indrawi, panca inderanya sehat. Yang kedua adalah al-quwwah al-muktasabah. Jadi ada nilai produktif. Orang sehat tapi rebahan itu nggak disebut sehat. Menurut ulama, setidaknya menurut Imam Mula Ali Al-Qari, ya, yang dimaksud sehat itu adalah ya sihhatul badan wal quwwah al-muktasabah. Jadi sehatnya badan dan badan itu berfungsi produktif. Orang aku sehat tapi rebahan nggak disebut sehat. Orang sehat menggunakan pekerjaan yang nggak berguna tidak disebut
sehat. Maka hidup sehat itu adalah dia menggunakan kesehatannya, panca inderanya waras, kemudian dia bisa produktif yang baik, berkreativitas yang baik. Itu disebut sehat. Nah, yang unik adalah tafsiran daripada tafsiran dari ulama Saudi, yaitu Syekh Shalih Utsaimin. Yang dimaksud dengan sehat menurut hadis ini adalah sihatul akal, sehatnya akal. Kenapa? Inti sehat dari segala kesehatan cuma satu, akal. Orang kena mah tidak mesti karena jarang makan, tapi karena banyak pikiran juga bisa. Orang yang pikirannya sakit, ya sakit beneran. Jadi menurut Syekh Shalih Utsaimin itu, yang dimaksud sehat itu yang pertama itu sehat akalnya dulu. Akalnya positif pikirannya, husnudonnya main, frekuensi yang nyebar di otaknya itu selalu optimis. Satu akal. Kenapa ya Syekh? Ketika ditanya begitu, Syekh Shalih Utsaimin menjawab, fa innal insan indama yubtala fi aklihi la yuhsinu at-tasarruf. Karena manusia kalau sudah dicoba oleh Allah Subhanahu wa taala ujian terkait akalnya, gara-gara kebanyakan nonton konten, akalnya jadi problem misalnya, maka yang terjadi adalah dia akan buruk terkait dengan bagaimana bersosialisasi dengan orang, bagaimana bekerja, bagaimana berkomunikasi, bagaimana bersosialisasi dengan lingkungan. Ya problem. Nanti lama-lama ketika problem dia mengatakan sebaik-baiknya pekerjaan yang berat, yang paling ringan adalah nggak dikerjakan. Oh kan ruwet. Iya kan? Ya, sebaik-baik pekerjaan yang berat dan memberatkan yang makin banyak, lebih baik adalah kalau tidak dikerjakan. Ruwet itu otaknya sudah. Nah, lalu apa dampak dari otak yang bermasalah ini? Ya, warubbama yusi'u fi nafsihi wa ahlihi. Yang pertama adalah dampak negatifnya itu pada dirinya. Produktivitasnya kurang, daya analisisnya kurang, gampang tantrum, gampang emosionalan. Yang dulu sebelum dia aktif lewat HP ini, HP itu ya, online ini, online itu, ketika dipanggil istrinya, Pak, iya Bu, ada apa? Dipanggil ibunya, Nak, itu sampah dibuang, baik Bu. Gitu. Nah kalau sudah sering lihat konten-konten gitu, entar apa? Gak tahu lagi ini apa? Lagi aneh mau jawab ini nih. Wah. Jadi permintaan atau pertanyaan yang ringan, yang santai, itu nadanya udah beda. Nah, akhirnya yang terjadi adalah orang akan menjaga jarak sama diri kita. Orang akan melihat diri kita, wah, tar dulu deh, saya harus berpikir ulang dengan orang ini. Akhirnya begitu. Maka yang terjadi rizki akan menjauh. Wa ahlihi, yang paling kena dampaknya bagi bapak-bapak itu istrinya. Nah, itu yang paling kena pertama itu, atau pasangannya. Karena apa? Yaitu tadi, problem di akalnya. Nah, kalau di hukum Islam, kalau ditegakkan hukum Islam, segala sesuatu yang mengancam bagi akal itu bisa dipidana. Seperti orang minum khamr dicambuk, itu hukum pidana Islam ada. Tapi fenomena brain rot dampaknya nyata, jelas, tapi nggak bisa dibuktikan secara klinis. Nah ini yang repotnya hukum pidana. Hukum pidana itu kan basisnya pembuktian, al-bayyinah. Sementara hal semacam ini nggak muncul bukti gitu. Orang psikiater atau psikolog untuk membuat dia efeknya brain rot jadi begini-begini itu nggak bisa. Melihatnya sehat-sehat saja. Tapi dampaknya nyata. Bahkan lebih sadis lagi, tahu-tahu gara-gara emosinya memuncak, nggak bisa ngontrol, gitu kan? Nah, terus akhirnya menggunakan perbuatan-perbuatan yang tidak baik, gitu ya. Kok sepertinya tugas makin banyak sekali sih? Wah, saya jadi ini, mau buat dosen begini, wah, ada yang begitu.
Karena semester lalu saya ngajar agama Islam juga ada yang WA saya begitu, Pak saya stres dengan banyak tugas. Saya hitung agama Islam tugasnya cuma ngapain, sepertinya nggak pernah banyak tugas deh. Pikiran saya gitu loh, ternyata akumulasi, ada yang WA. Nah, oleh karena itu tadi kurangi ya aktivitas digital, di layar-layar yang suka ngelus-ngelus dikurangi. Ya, dikurangi ngelus tanggal. Apalagi yang punya pacar LDR itu, ya, yang dipacarin siapa, yang dilus-lus siapa. Nah, oleh karena itu, maka ini menjaga kesehatan akal penting ini. Ini penting. Mudah-mudahan momen puasa kita diberi banyak waktu luang adalah untuk tadi kembali kepada alam. Ayo natural deh. Ayo kita datang silaturahmi ke orang deh. Ada effort penting untuk ketemu, komunikasi deh. Ayo kalau kita ngobrol, HP lepasin dulu deh. Gitu ya. Ayo tugas-tugas yang berbasis digital sebelum puasa kita tuntaskan dulu deh. Selebihnya basis tugasnya adalah kembali ke alam, misalnya begitu. Ya, ngobrol, tes lesan, kan enak tuh. Ngobrol begitu. Dan seterusnya. Nah, oleh karena itu maka fenomena brain rot itu sangat masif terjadi, khususnya di zaman yang sekarang ini. Maka prinsip Islam adalah hifdzul akal, menjaga akal. Nah, momen puasa digital fasting penting untuk kita mengoreksi diri kembali kepada kehidupan yang esensial, yang apa adanya. Komunikasi bergaul yang apa adanya. Ya sesekali lari, naik sepeda, nah gitu dinikmatin. Nah, itu momen puasa, apalagi kalau puasa nanti kuliah pada bergeser. Yang biasa normalnya setengah 8, jam 8 biasanya digeser agak siangan. Mudah-mudahan bisa dimanfaatkan. Nah, begitu pula ketika masuk bulan puasa, itu seyogianya kita mempersiapkan diri untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Pribadi yang sekiranya dibandingkan sebelumnya itu punya naik level, naik tingkat. Jangan hanya puasa itu seperti rutinitas perubahan jadwal makan. Dari makan sarapannya jam 7 digeser menjadi sebelum subuh. Atau yang biasanya makannya siang ataupun petang digeser menjadi setelah maghrib. Jangan hanya itu, tetapi berubahlah menjadi perubahan yang signifikan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu punya sifat ajwad. Karena Rasulullah SAW ajwadan nas. Rasulullah itu punya sifat yang dermawan, baik secara sosial, suka berbagi. Wa kana ajwada ma yakunu hina yalqahu Jibril. Wa kana yalqahu Jibril fi kulli lailatin min Ramadan fayudarisuhul Qur'an. Rasulullah SAW itu punya sifat dermawan. Paling dermawan sedunia itu Rasulullah. Nah, ketika memasuki Ramadan, Rasulullah itu dermawan itu makin ditingkatkan. Artinya, meskipun derajatnya seorang Rasul, ketika masuk Ramadan, itu ada ancang-ancang untuk menjadi lebih baik lagi. Termasuk juga terkait baca Quran. Tadi alhamdulillah baca Qurannya sudah aktif, mudah-mudahan ada klub baca Quran di sini, halakoh yang rutin. Nanti di Ramadan juga diharapkan menjadi halakoh yang rutin, ya, baca Qurannya. Nah, kalau bisa misalnya masuk jam 8, mahasiswa sudah datang jam 7, itu setengah 8, menunggu dosennya sambil baca Quran bersama. Nah, itu lebih berkah itu. Kalau mungkin di rumah adalah hal yang mungkin tidak sempat baca, mungkin dengan 10 menit, 15 menit sebelum jam pelajaran dilakukan yang namanya baca Quran. Nah, Rasulullah sendiri itu pada bulan Ramadan itu melakukan mudarosah. Mudarosah itu tingkatnya lebih tinggi daripada sekedar baca. Mudarosah itu kan kata darosa yudarisu, itu yang artinya itu aktivitas yang saling.
Maka mudharasah di situ ada namanya pendalaman. Ada saling check and balance pengetahuan. Kalau Rasulullah check and balance-nya sama Jibril alaihissalam. Nah itu Rasulullah itu kalau Ramadan melakukan mudharasah tadi. Jadi levelnya tidak hanya baca, tapi naik menjadi tadi check and balance. Mulai dari check and balance bacaan misalnya, guru Quran datang ya, kemudian kita membaca Al-Quran pas gak makharijul hurufnya, dot, to, itu lihat mulut gurunya gitu. Kita biasanya belajar Quran lewat YouTube, gak bisa. YouTube itu cuma suara. Makharijul huruf itu terkait perubahan lesan. Dan itu harus pas tajwidnya. Ya. Al-akhdhu bit tajwidi hatmun lazimun man lam yujawwidil Qur'ana fahuwa asimun. Nah, itu puisi tentang tajwid, bahwa hukum menggunakan tajwid di dalam baca Quran hukumnya wajib. Kalau nggak pakai tajwid bisa salah. Misalnya makharijul hurufnya keliru, alladzina menjadi alat zina, karena ngelihat yang tulisan Klatennya itu, alladzina menjadi alat zina, kan repot. Oleh karena itu maka penting sekali belajar makharijul huruf dan lihat gurunya, lihat perubahan mulutnya. Makanya di awal Al-Quran diturunkan itu di bulan Ramadan itu modelnya bukan tulis Pak, tapi modelnya adalah ketemu guru. Jibril mengaji Rasulullah ya ketemu, sahabat belajar Quran ke Nabi ya ketemu. Jadi Quran itu nggak ada yang ceritanya pakai tulisan. Yang pertama itu ya niru mulut. Makanya di sekolah-sekolah Quran seperti di kampung saya ada pesantren Yambu'ul Quran, itu yang anak-anak kecil itu yang pertama itu yaitu tadi dia meniru mulutnya, bukan lihat bacaan tapi niru mulut. Nah oleh karena itu maka bacaan Quran ini yang menjadi riset bottom kita. Kita ayo berubah dari baca yang sekedar membaca WA yang begitu banyak, membaca berkas yang begitu banyak, sekarang dirubah. Kalau membaca berkas bisa sampai 10, 20 sampai 200, ayo baca Quran. Sehari setidaknya 2 muka. Nah, 2 muka sini, setidaknya itu. Mudah syukur-syukur 1 hari 1 juz. Alhamdulillah. Nah, itu kita mulai dari sana. Begitu pula solehnya spiritual itu harus diiringi dengan solehnya sosial. Ya, hadis Rasul dilanjutkan, wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadu fil khairi karihin mursalah. Rasulullah itu punya sifat dermawan itu dalam hal kebaikan. Kebaikan yang sifatnya sosial, bahkan lebih hebat daripada angin yang berhembus. Kalau angin berhembus kan datang pergi, tapi Rasulullah enggak. Saking cekatan itu kalau ada kebaikan langsung berusaha ringan tangan kita, membantu dan seterusnya. Artinya Islam tidak menghendaki kita hanya fokus di spiritual, diri sendiri, enggak. Islam juga mementingkan yang sosial. Makanya sering saya sampaikan bahwa ibadah selain daripada yang wajib, itu yang paling sempurna, paling banyak pahalanya adalah ibadah sosial. Al-muta'addi khairun minal qasir. Selain yang wajib, selain yang mahdoh Pak, ibadah yang punya dampak meluas dan terus menerus itu lebih utama daripada ibadah yang sendiri. Misalnya Pak, saya belajar Al-Fatihah untuk saya sendiri Pak, bagus. Tetapi kalau saya mengajarkan Al-Fatihah ke anak saya, ya itu lebih utama. Kenapa? Karena Al-Fatihah itu nanti dipakai dia untuk sholat, dipakai dia setidaknya untuk ya berdoa, dipakai dia untuk baca Quran dan seterusnya. Al-Fatihah itu, dan itu akan dibawa sampai mati. Maka mengajarkan Al-Fatihah buat anak itu adalah amal soleh yang terus menerus, dan itu lebih bagus daripada
wakaf di masjid. Kenapa? Karena sekali wakaf di masjid, ganti DKM, ganti model itu masjid. Betul Pak? Ganti model. Tapi kalau ngajarin anak, anak kita soleh, ya nanti dia punya istri, ngajarin istrinya, ngajarin anak akan terus menerus. Akan dikenang. Nah, jadi sehebat-hebatnya kita, di depan orang, lebih hebat adalah kita menjadi idola buat anak kita. Karena itu menjadi semacam hal yang terjaga. Makanya orang soleh itu nggak pernah takut untuk kehilangan, karena pasti anaknya akan mendapatkan itu. Orang soleh syaratnya. Itu Quran yang ngomong. Yaitu cerita tentang anak yatim yang bapaknya soleh. Meninggal, lalu anak yatimnya itu. Nah bapaknya ini, itu ternyata memiliki harta simpanan yang belum sempat diberikan buat anaknya. Tapi udah dipendem di bawah itu Pak. Tapi karena saking solehnya bapaknya, hartanya saking halalnya, itu Allah jaga harta itu. Makanya di surah Al-Kahf itu, wa ammal jidaru fakana li gulamaini yatimaini fil Madinah wa kana abuhuma salihah. Nah, itu ada harta di bawah milik anak yatim, bapaknya itu soleh. Terus wa kana rabbuka, dan Tuhanmu yurid ayyablugha ashuddahuma, ingin supaya harta ini terjaga dan sampai ke dia. Maka ulama mengatakan apapun warisan orang soleh berupa materi yang halal, berupa ilmu yang manfaat, jangan takut, pasti Allah jaga. Mungkin yang menjaganya bukan diri kita atau bukan selembar surat wasiat, bukan, mungkin yang lain. Tapi menurut ayat tadi itu Allah jaga. Fa'arada rabbuka ayyablughu ashuddahuma wa yastakhrijakan zahuma rahmatam mir rabbik. Nah, itu cerita tentang orang soleh memiliki tinggalan. Oleh karena itu penting sekali ya kita memiliki tinggalan berupa ilmu dan juga materi yang halal. Apakah pasti sampai ke anak? Belum tentu juga. Tapi yakinlah kalau kita soleh, hartanya jelas halal dan soleh, pasti nyampe. Kalaupun nanti ditipu orang gimana Pak? Pasti nyampe. Itu pasti nyampe. Ada yang menjaga, entah lewat jalur yang lain. Nah itu Quran yang ngomong. Fa'arada rabbuka ayyablughu ashuddahuma wa yastakhrijakan zahuma rahmatam mir rabbik. Oleh karena itu maka momen puasa itu tidak hanya kita menahan dahaga dan lapar, tapi kita coba meneliti tentang halal haram yang kita konsumsi, yang kita usahakan. Kam min shaimin laisa lahu min siyamin illal ju' wal atos au kama qala Rasul. Banyak orang puasa tapi yang didapat cuman pindah jadwal makan dan minum. Enggak ada gunanya. Makanya Imam Ghazali itu menyebutkan bahwa puasanya orang yang naik level atau saumul khusus, puasa yang naik level yang khusus itu adalah saumul jawareh. Di samping puasa perut dan lesan dan seterusnya yang wajib, puasa untuk mengontrol seluruh anggota badan. Puasa mata, puasa hidung, kuping, tangan dan seterusnya. Itulah hakikat puasa untuk naik level. Jangan sampai itu lewat. Mungkin puasa mulut kita, tapi tangan kita nyebar berita bohong, menggibahin lewat WA, ngirim berita nggak benar, ya, mengklaim dan justifikasi nunjuk-nunjuk suka-suka tanpa penelitian, tanpa tabayun. Nah, maka itu akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Ingat nanti ketika pertanggungjawaban mulut kita dikunci. Ya, tangan kaki kita yang ngomong, yang jadi saksi. Nah, mirip seperti kita saat ngetik WA, media sosial, mulut kita ngomong, tapi mulut kita terkunci, diem, tangan kita yang jalan. Nah itu nanti akan jadi saksi. Oleh karena itu momen puasa itu juga disebut juga momen untuk ayo kita berubah. Jangan sampai seperti puasanya
ular. Bapak Ibu, hewan yang patut kita pahami terkait puasa adalah antara ular dan ulat. Ular puasa juga, ular puasa, gitu. Makanya sedikit ular puasa untuk mempertahankan hidup. Nah, ketika ular puasa, apa yang terjadi? Kulitnya ganti, tapi namanya tetap ular, mukanya tetap ular, makannya ya sama dengan sebelumnya, tabiat dan kelakuannya ya sama, tetap ular. Beda dengan ulat. Ulat itu kalau makan apa saja, ngerusak dia. Kadang buah-buahan dimakan, ini dimakan. Tapi ketika dia sudah mau sampai tahapnya puasa, ia membungkus diri menjadi kepompong. Diem dia, nggak makan nggak ini. Selesai dari itu apa yang terjadi? Dia berubah nama dari ulat menjadi kupu-kupu. Makannya pun beda. Saat menjadi ulat, makannya apa saja? Daun ini semua rusak lah. Tapi saat jadi kupu-kupu, dia membantu penyerbukan, madu dan seterusnya. Ya, namanya juga bisa kupu-kupu. Bentuknya, mukanya beda. Kupu-kupu indah, orang seneng. Tabiat dan kelakuannya berubah. Kupu-kupu manfaatnya luar biasa. Meskipun sebelumnya saat jadi ulat dia adalah hal yang sangat merusak, tapi setelah jadi kupu-kupu maka ia menjadi indah dan disukai, bahkan difoto di mana-mana. Oleh karena itu seyogianya nanti di puasa itu kita merubah banyak hal yang negatif-negatif. Ayo kita ikuti puasanya ulat supaya jadi kupu-kupu, janganlah menjadi puasanya ular. Karena bagaimanapun ular tetap ular. Nah, mudah-mudahan apa yang kami sampaikan bermanfaat dan juga mudah-mudahan kita semua bisa menghadapi Ramadan dengan penuh kualitas, ya, meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Soleh secara individual spiritual, juga soleh secara sosial dan semakin rajin dalam belajar juga, meneliti dan seterusnya. Mudah-mudahan ya kita semua mendapatkan ilmu yang barokah, diampuni dosa Allah Subhanahu wa taala. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak Dr. Kiai Haji Muhammad Syafin. Langsung dilanjut doa saja Pak. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Marilah kita menundukkan kepala seraya menengadahkan tangan. Mudah-mudahan pertemuan kita menjadi pertemuan yang barokah, ilmu yang manfaat, dan juga kita memiliki teman sosial yang baik, soleh dan solehah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdi lana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyiat wa tarfa'una biha indaka 'alad darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsira. Rabbana ighfir lana wa liwalidina wa limasyayikhina wa liasatidatina wa lidhawil huquqi alaina warhamhum kama rabbawna shighara. Ya Allah, ampunilah dosa kami,
ampunilah salah dan khilaf kami, ampunilah dosa dan khilaf kedua orang tua kami, guru-guru kami, saudara, teman yang kami cintai semuanya. Kasihilah mereka sebagaimana mereka menyayangi, mengasihi kami di waktu kami kecil, menemani kami. Ya Allah, Allahumma alhimna ilman nafhamu bihi awamiraka wa nawahik, warzuqna fahman na'lamu bihi kaifa nunajika ya rabbal alamin. Ya Allah, berikanlah kami ilham, kepahaman untuk mengerti atas perintah-perintahmu dan larangan-laranganmu. Berikanlah kami ilmu untuk mengerti bagaimana bermunajat kepadamu secara baik dan benar. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyati ya arhamar rahimin. Ya Allah, Zat yang Maha Pengasih dan paling mengasihi, berikanlah kami ilmu yang manfaat, hiasilah diri kami dengan ketakwaan, amal soleh dan akhlak yang mulia. Ya Allah ya arhamar rahimin. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sa'ban wa balighna Ramadan. Ya Allah, sampaikanlah kami kepada Ramadan, berkahilah bulan Rajab dan Sya'ban kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Bifadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.